Selamat berjumpa lagi sobat. Melanjutkan kisah Tembang Tantangan karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Setelah segala sesuatunya disepakati, maka Wuni dan suaminya minta diri. Besok pagi-pagi, Wikan dan kakak iparnya itu akan berangkat. Tapi mereka tidak akan menemui Wiyati besok karena mereka akan sampai di Mataram setelah sore hari. Mereka akan bermalam semalam dan baru keesokan harinya mereka akan menemui Wiyati untuk memaksanya pulang. Kita akan bawa 3 ekor kuda, berkata. Setelah segala sesuatunya disepakati, maka Wuni dan suaminya minta diri. Besok pagi-pagi, Wikan dan kakak iparnya itu akan berangkat. Tapi mereka tidak akan menemui Wiyati besok karena mereka akan sampai di Mataram setelah sore hari. Mereka akan bermalam semalam dan baru keesokan harinya mereka akan menemui Wiyati untuk memaksanya pulang. Kita akan membawa 3 ekor kuda, berkata Wikan. Apakah Wiyati dapat naik kuda? Ia pernah mencoba-coba naik kuda ketika ayah masih ada. Dalam keadaan terpaksa, ia akan dapat naik. Ia pernah belajar naik kuda, sahut Wuni. Ayah tidak pernah menaruh keberatan, tapi waktu itu aku memang tidak tertarik sama sekali. Namun agaknya Wiyati agak berbeda. Sepeninggal Wuni dan suaminya, dada Wikan yang tepat terasa sedikit longgar. Beban yang diusungnya sebagian sudah diletakkannya. Bahkan telah dibuat suatu kesepakatan bahwa esok Wikan dan kakak iparnya akan pergi menjemput Wiyati ke Mataram, kota yang semula membangun harapan bagi kehidupan yang lebih baik, namun yang ternyata telah membawa Wiyati ke jalan sesat. Jangan urusi Wandan, berkata ibunya. Wandan memang bersalah, agaknya Wandanlah yang telah membujuk Wiyati untuk terjun ke dunia hitam itu. Tapi kesalahan terbesar terletak pada Wiyati sendiri. Karena itu ambil Wiyati. Tapi kau tidak perlu membuat persoalan dengan Wandan. Ya ibu, sahut Wikan. Baru setelah Wuni dan suaminya pulang, Wikan dapat lagi ke Pekiwan untuk mandi dan berbenah diri. Sementara itu ibunya telah menyediakan makan baginya. Nasi yang sudah dingin, namun pembantunya sempat memanasi sayurnya. Wikan sebenarnya tidak berselera untuk makan, namun ia sadar bahwa ia harus mengisi perutnya meskipun hanya sedikit. Apalagi meskipun malam telah semakin dalam, ibunya telah menjadi sibuk menyiapkannya. Malam itu Wikan sulit untuk dapat tidur nyenyak. Hanya kadang-kadang saja ia telah terlena. Namun kemudian matanya telah terbuka kembali, gambaran-gambaran buruk telah bermain di kepalanya. Pagi-pagi sekali Wikan telah bangun, ia pun segera pergi ke Pekiwan dan bersiap untuk pergi ke Mataram. Sebelum matahari terbit, kakak iparnya telah singgah di rumah Wikan untuk bersama-sama pergi ke Mataram. Keduanya tidak menjumpai hambatan yang berarti di perjalanan. Keduanya pun melarikan kuda mereka melintasi bulak-bulak panjang dan pendek, serta pedukuhan-pedukuhan mereka berhenti ketika kuda mereka menjadi letih di sebuah kedai. Bahkan Wikan dan kakak iparnya pun sempat juga minum dan makan di kedai itu. Di Mataram, Wikan dan kakak iparnya tidak singgah di rumah Ki Tumenggung Reksonidi. Bahkan seandainya berpapasan di jalan pun, Wikan akan menyembunyikan wajahnya. Malam itu Wikan dan kakak iparnya bermalam di sebuah penginapan dekat pasar. Penginapan yang memang kurang baik. Penginapan itu para pedagang dan saudagar yang kemalaman menginap. Di halaman penginapan yang luas terdapat beberapa buah pedati yang memuat barang-barang dagangan yang akan atau setelah digelar di pasar. Malam itu Wikan dan kakak iparnya tidak beringsut dari penginapan kecuali keluar sebentar untuk makan malam. Setelah itu keduanya pun kembali ke penginapan dan tidak beranjak lagi. Ketika matahari terbit, keduanya telah bersiap.
Mereka sengaja untuk tidak pergi ke rumah Wiyati terlalu pagi. Mungkin sekali Wiyati masih belum berada di tempat tinggalnya. Baru ketika matahari naik setelah makan pagi di sebuah kedai, maka keduanya pun pergi ke tempat tinggal Wiyati. Mereka naik di atas punggung kuda sambil menuntun seekor kuda yang telah siap untuk dipergunakan. Kakak ipar Wikan telah beberapa kali pergi ke kota raja. Karena itu, maka dengan ancar-ancar yang diketahui oleh Wikan, maka mereka pun akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal Wiyati di sebuah rumah yang letaknya agak terpencil. Sebuah rumah yang besar dengan dinding halaman yang agak tinggi. Keduanya termangu-mangu sejenak di pintu regol halaman. Namun ketika Wikan mendorong daun pintunya dan ternyata tidak diselarak, maka setelah turun dari kuda mereka, keduanya pun memasuki halaman rumah yang terhitung besar dengan halaman yang luas itu. Sejenak mereka termangu-mangu di halaman, namun kemudian mereka pun beranjak mendekati pendopo rumah itu. Mereka tertegun ketika mereka mendengar suara beberapa orang perempuan yang sedang bergurau. Namun suara itu pun segera menjauh. Yang tertinggal adalah suara tertawa yang melengking tinggi dan berkepanjangan. Namun suara tertawa itu pun kemudian menghilang juga. Ketika Wandan melangkah ke pendopo, maka iparnya pun bertanya, "Kau akan kemana?" "Aku akan masuk. Aku akan mengambil Mbok Ayu Yati dari tempat terkutuk ini dan membawanya pulang." "Jangan tergesa-gesa. Kita berada di suatu tempat yang tidak ketahui apa isi yang sesungguhnya." Kakang dengar suara mereka. Itu yang terdengar, tentu ada yang lain yang tidak dapat kita dengar suaranya. Wikan terdiam. Kita naik ke pendopo. Kita ketuk pintu pinggitan. Keduanya pun kemudian naik ke pendopo. Ketiga ekor kuda mereka sudah tertambat pada patok-patok. Kakak ipar Wikan kemudian mengetuk pintu pinggitan perlahan-lahan. "Siapa?" terdengar suara seorang perempuan melengking. "Aku, Nyi," jawab kakak ipar Wikan. "Aku siapa? Aku datang dari jauh." Sejenak suasana justru menjadi hening, namun kemudian terdengar langkah seseorang mendekati pintu dan mengangkat selaraknya. Demikian pintu itu terbuka, maka seorang perempuan gemuk dengan rambut kusut dan mata yang kemerah-merahan muncul. Sebelum kakak ipar Wikan mengatakan sesuatu, perempuan itu tertawa sambil berkata, "Sepagi ini kalian sudah datang kemari, he? Apa kerja kalian malam tadi? Apakah kalian petugas jaga malam di rumah seorang saudagar, sehingga kalian tidak dapat datang malam hari? Tapi tidak apa-apa, aku akan memanggil gadis-gadisku untuk menemui kalian. Ada di antara mereka yang memang sudah mempersiapkan dirinya." Ketika Wikan bergeser setapak, kakak iparnya menggamitnya. "Duduklah," perempuan gemuk itu mempersilahkan. "Terima kasih, Nyi, kami tidak perlu duduk, kami datang untuk menemui saudara perempuan kami." "Saudara perempuan, ada apa?" "Ayah kami sakit keras, saudara perempuan kami perlu mengetahuinya. Ayah selalu menanyakannya dalam igoannya. Ia selalu menyebut-nyebut namanya." "Siapa namanya?" "Wiyati." "Wiyati, bukankah Wiyati sudah tidak punya ayah lagi? Menurut keterangannya, ayahnya sudah meninggal." "Meninggal?" Wiyati berkata begitu. "Ya, tolong Nyi, aku ingin bertemu. Kau akan mengajaknya pulang. Ayah memerlukannya. Jika keadaan ayahnya membaik, biarlah ia kembali kemari." Perempuan itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian perempuan itu pun berteriak, "Wiyati, kemarilah." "Ya Bu," terdengar jawaban dari ruang yang agak jauh. "Kemarilah, ada orang yang mencarimu." "Sepagi ini," terdengar suara itu pula. Kemudian terdengar suara beberapa orang perempuan yang lain bersautan. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa yang melengking. Jantung Wikan rasa-rasanya hampir rontok karenanya. Tapi melihat sikap kakak iparnya yang masih saja nampak tenang, Wikan mencoba menahan diri. Jenak kemudian terdengar langkah beberapa orang hampir bersama-sama. 3 orang perempuan muda muncul dari balik pintu. Darah Wiyati rasa-rasanya telah berhenti mengalir ketika ia melihat kakak iparnya dan adik laki-lakinya berdiri di peringgitan. Bahkan terdengar Wikan menggeram. "Kakak," desis Wiyati. "Wikan."
Wikan tidak dapat menahan diri lagi. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Kita pulang sekarang." Namun kakak iparnya segera menyahut, "Ayah sakit keras." "Ayah?" bertanya Wiyati. "Ya." Wikan yang tidak sabar itu menyambar pergelangan tangan Wiyati sambil berkata, "Sekarang Bu Ayu harus pulang. Tunggu Wikan, tunggu." "Apa yang ditunggu? Bukankah aku harus membawa selembar 2 lembar pakaian?" "Tidak, tinggalkan semua milikmu yang kotor itu. Pulang jangan bawa apa-apa. Pakaian yang kau pakai itu pun nanti harus kau bakar di rumah." "Ada apa ini sebenarnya?" bertanya perempuan gemuk itu. "Ada apa?" "Bu Ayuku harus segera meninggalkan tempat terkutuk ini." "Terkutuk? Kenapa kau sebut tempat ini tempat terkutuk?" "Persetan, pokoknya Bu Ayu harus pulang sekarang." "Jangan bawa gadis itu pergi," geram perempuan gemuk itu. "Ia sudah menjadi anak angkatku, aku harus melindunginya." "Ya kakak perempuanku, aku membawa amanat ibuku, dia harus pulang." "Tidak semudah itu membawanya pergi," berkata perempuan gemuk itu. "Aku sudah membiayainya, aku sudah mengeluarkan banyak uang baginya. Aku sudah membuatnya semakin cantik. Aku sudah membeli berbagai macam ramuan dari jamu untuk menjadikannya seorang gadis yang digilai oleh banyak laki-laki. Aku sudah membawanya ke seorang dukun yang pintar untuk masang susuk di tinggal tempat pada tubuhnya. Aku sudah membelikan pakaian dan perhiasan baginya, memberinya uang dan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, bahkan kebutuhan bagi keluarganya. Sekarang begitu saja kau akan membawanya pergi." "Wikan," berkata Wiyati, "pulanglah dulu, nanti aku akan segera menyusulmu." "Tidak Wiyati," berkata kakak iparnya, "kau harus pulang bersama kami. Kami datang untuk menjemputmu, bukan sekedar memberitahukan agar kau pulang." "Tidak mungkin," teriak perempuan gemuk itu. Sementara itu beberapa orang perempuan muda berdiri berjejal di belakang pintu. Di antara mereka terdapat Wandan. "Kakang," berkata Wiyati kemudian, "aku tidak dapat pergi begitu saja. Aku harus membuat perhitungan dengan ibu." "Ibu siapa?" bertanya Wikan. "Ibu angkatku. Ibu angkatkulah yang menampung aku. Ketika aku tiba di tempat yang asing ini, ibu angkatkulah yang memberikan tempat kepadaku, memberikan makan sebelum aku mempunyai penghasilan sendiri. Kami bukan anak-anak lagi, Wiyati, bukan pula orang yang sangat dungu. Aku tahu yang sebenarnya terjadi. Wandan dengan sengaja telah menjebakmu dalam rumah terkutuk ini." "Cukup," teriak perempuan gemuk itu, mengatasi segala suara. "Pergilah dari rumahku. Jika kalian tidak mau pergi, maka aku akan mengusirnya." Wiyati pun menjadi sangat bingung. Dengan suara bergetar ia pun berkata, "Kakang, Wikan, pulanglah. Aku akan segera menyusul. Aku berjanji." "Tidak," jawab Wikan tegas. "Aku akan pergi bersamamu." "Itu tidak mungkin." "Kenapa tidak mungkin?" sahut kakak iparnya. "Jangan banyak bicara lagi," geram perempuan gemuk itu. "Pergi atau kami akan mengusir kalian seperti mengusir seekor anjing." "Pulanglah dahulu kakang, pulanglah Wikan. Jika kalian tidak pulang, akibatnya akan tidak. Kami akan menyesal jika kami tidak dapat membawamu pulang," sahut kakak iparnya. "Karena itu kau harus pulang sekarang." "Tidak," suara perempuan gemuk itu bagaikan menggetarkan atap rumahnya. "Kakang." "Tidak ada pilihan lain," berkata kakak iparnya. Namun perempuan gemuk itu tiba-tiba berteriak sekeras-kerasnya, "Panggil Depah dan kawan-kawannya." Beberapa orang perempuan pun segera berlari-lari untuk memanggil orang yang disebutnya bernama Depah itu. Sejenak kemudian lewat pintu seketeng seorang laki-laki bertubuh raksasa dengan perut yang menggembung melangkah ke halaman samping. Di belakangnya berjalan 2 orang yang tidak kalah tingginya, meskipun mereka tidak sebesar Depah. "Ada apa nih?" Suara Depah terdengar bagaikan gemuruhnya suara 1000 pedati yang berjalan beriring. "Usir kedua orang ini." "Jangan ibu," minta Wiyati. "Aku akan bujuk mereka agar mereka pergi. Jangan pergunakan tangan paman Depah." Tapi jawab kakak ipar Wiyati jelas, "Tidak ada orang yang dapat menggagalkan niat kami, Wiyati. Kau harus pulang bersama kami." "Tapi kakak Wikan akan diusir oleh paman Depah dengan kekerasan." "Jika demikian maka aku akan membawamu dengan kekerasan pula," geram Wikan. "Wikan,
Wiyati melangkah mendekatinya, tapi Wikan bergeser surut sambil berkata, "Jika ada orang yang menghalangiku, maka aku akan menyingkirkannya. Tapi Paman Depa adalah seorang yang tidak terkalahkan, Wikan. Aku akan menantangnya." "Setan kau anak muda," geram Depa. "Kau sudah meremehkan aku. Marilah, aku akan memilin lehermu." "Usir mereka, Depa," berkata perempuan gemuk itu. "Nyanyi, aku akan mengusirnya. Jika keduanya keras kepala, maka kepalanya itu akan aku lunakkannya. Aku justru merasa bersyukur bahwa mereka datang dengan bawa kuda. Sudah lama aku ingin mempunyai kuda yang baik, besar, dan tegar." Tapi Depa pun terkejut ketika tiba-tiba saja Wikan sudah berdiri di hadapannya. "Aku tantang kau, iblis." Depa bukan saja terkejut karena tiba-tiba saja Wikan sudah berdiri di hadapannya, tetapi tantangan itu tidak pernah didengarnya sebelumnya. Setiap orang menjadi gemetar melihat jika ia nampak menjadi marah, tapi anak muda itu justru datang menantang. Depa bukan saja terkejut karena tiba-tiba saja Wikan sudah berdiri di hadapannya, tapi tantangan itu tidak pernah didengarnya sebelumnya. Setiap orang menjadi gemetar melihatnya jika ia nampak menjadi marah, tapi anak muda itu justru datang menantangnya. Suasana menjadi sangat tegang. Kakak ipar Wikan pun telah turun ke halaman pula. Ia telah mempersiapkan diri jika ia harus berbuat dalam perkelahian melawan orang-orang upahan itu. Dengan kemarahan yang membakar jantungnya, Wikan pun berkata, "Jangan campuri urusanku dengan saudara perempuanku. Kalian telah datang ke rumah ini dengan sikap yang sangat buruk. Kami berhak mengusir kalian atau bahkan membunuh kalian di sini." Wikan tidak menjawab, tapi ia telah mempersiapkan diri untuk berkelahi. Depa benar-benar heran melihat sikap Wikan, tapi Depa dapat mengerti betapa sakitnya hati anak itu melihat saudara perempuannya ada di rumah itu. Tapi sebagai orang upahan, ia tidak peduli perasaan orang lain. Ia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Karena tugas-tugas itulah, maka ia menerima upahnya yang cukup besar. Sejenak kemudian, Wikan pun telah mulai memancing lawannya yang bertubuh raksasa itu. Hingga dengan demikian maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran. Wiyati menjadi sangat tegang, namun dengan demikian ia bahkan telah berdiri bagaikan membeku di pendopo. Ketika kedua orang kawannya mulai bergerak, maka orang yang bertubuh raksasa yang merasa sangat diremehkan oleh Wikan itu pun berkata, "Jangan ikut campur, biarlah aku selesaikan anak ini sampai tuntas." "Ibu," tiba-tiba saja Wiyati berlari dan berlutut di depan perempuan gemuk itu. "Jangan sakiti adikku, aku yang mohon maaf baginya. Ia akan pergi bersama Kakang." Tapi suaranya tidak didengar oleh perempuan gemuk itu. Bahkan perempuan gemuk itu justru melangkah ke tangga pendopo sambil berteriak, "Hancurkan kesombongan anak itu. Aku akan berimu upah berlipat, Depa. Jangan cemas nih, aku akan mematahkan tangan dan kakinya. Seandainya ia tidak mati, maka hidupnya tidak akan berarti lagi, karena ia akan menjadi orang yang setiap saat harus dilayani. Tangan dan kakinya tidak akan pernah dapat dipergunakannya untuk selamanya. Jangan ibu, jangan perlakukan aku apa saja semau ibu, tapi jangan sakiti adikku. Ia masih terlalu muda, ia tidak tahu apa yang dilakukannya." "Persetan dengan adikmu," geram perempuan gemuk itu. Perempuan gemuk itu justru mengibaskan Wiyati yang memeluk kakinya hingga Wiyati terpelanting jatuh. Dalam pada itu, di halaman Wikan berkelahi dengan orang bertubuh raksasa yang dipanggil Depa itu, orang yang mempunyai kekuatan dan tenaga yang sangat besar. Namun Wikan adalah seorang anak muda yang telah menempuh dirinya di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni. Bahkan Wikan dalam usianya yang masih muda telah menimba ilmu hingga tuntas. Karena itu, maka di hadapan orang yang bertubuh raksasa dan bertenaga sangat besar itu, Wikan sama sekali tidak menjadi gentar. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Wikan melancatan dengan tangkasnya seperti seekor burung sikatan memburu belalang. Setiap kali Depa dikejutkan oleh serangan Wikan yang tiba-tiba dari arah yang tidak diketahuinya. Betapa besar tenaga Depa
namun serangan-serangan Wikan yang setiap kali mengenainya, ketahanannya pun mulai menjadi goyah. Ketika Wikan bagaikan terbang dengan kedua kakinya menyamping meluncur dengan cepatnya, Dipa tidak sempat mengelak kedua telapak kaki Wikan telah menghantam dadanya. Dipa pun terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Betapapun ia berusaha, namun Dipa tidak berhasil. Tubuhnya pun kemudian terpelanting, jatuh terguling di halaman. Wikan yang marah tidak memberinya kesempatan ketika Dipa mencoba untuk bangkit berdiri. Maka Wikan pun melompat sambil berputar, kakinya terayun mendatar, menyambar kening. Sekali lagi Dipa terlempar, bahkan Dipa telah terbanting jatuh. Wajahnya yang tersuruk di tanah telah penuh dengan debu. Apalagi wajahnya itu basah oleh keringatnya. Dipa mencoba untuk segera bangkit, tapi kepalanya terasa menjadi sangat pening. Dadanya masih saja sesak hingga nafasnya menjadi tersengal-sengal. Wikan yang marah tidak membiarkannya. Tiba-tiba saja Dipa merasa tangan yang kuat telah mencekam punggung bajunya. Dengan kuat Dipa ditarik untuk berdiri. Namun dengan demikian Dipa berdiri, maka tubuhnya pun telah diputar menghadap kepada Wikan yang sangat marah itu. Dengan sepenuh tenaga, Wikan telah memukul dagu Dipa yang tubuhnya jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Ternyata Dipa itu terlempar beberapa langkah surut. Ia pun kemudian jatuh terlentang di tanah. Ketika ia mencoba untuk bangkit, maka matanya justru menjadi berkunang-kunang. Semuanya seakan-akan telah menjadi kabur. Perempuan gemuk yang berdiri di tangga pendopo itu melihat kekalahan Dipa dengan wajah yang tegang. Demikian ia melihat Dipa terbaring diam, maka ia pun segera berteriak, "Apa yang kalian berdua lakukan? Bunuh anak muda itu!" "Jangan!" teriak Wiyati. Tapi suaranya tenggelam dalam teriakan perempuan gemuk itu. "Cepat, apa yang..." Keduanya pun segera menyadari apa yang terjadi. Agaknya mereka terpancing pada perintah Dipa agar mereka tidak mengganggu perkelahiannya dengan anak muda itu. Karena itu maka keduanya pun segera bergerak. Seorang di antara mereka dengan serta-merta telah menyerang Wikan. Dengan lompatan panjang, ia menjulurkan kakinya. Tapi orang itu terkejut ketika kekuatan yang lain telah membenturnya hingga ia terdorong ke samping. Namun demikian ia terjatuh, maka ia pun berguling beberapa kali. Kemudian dengan tangkasnya ia pun melompat bangkit. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang satu lagi, kakak ipar Wikan yang tidak kehilangan kewaspadaan. Wikan pun segera berpaling. Pada saat itu seorang lagi dari kedua orang kawan Dipa itu telah menyerangnya pula. Tangannya terayun menyambar tengkuk anak muda itu. Namun Wikan yang menyadari datangnya serangan itu segera mengelak. Bahkan sambil berputar kakinya dengan derasnya telah menyambar dada orang itu. Orang itu tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Ia pun kemudian telah terlempar jatuh pula. Namun demikian ia bangkit. Maka serangan Wikan yang masih saja marah telah menerpanya. Hingga sekali lagi ia terlempar dengan kerasnya. Tubuhnya menimpa tangga pendopo, hampir mengenai kaki perempuan yang gemuk itu. Terdengar orang itu mengerang kesakitan. Tulang punggungnya terasa bagaikan retak. Hingga ketika ia mencobanya, maka ia tidak sanggup lagi untuk berdiri. Sementara itu kakak ipar Wikan pun telah menyerang lawannya pula. Namun perkelahian mereka pun tidak berlangsung lama. Kakak ipar Wikan pun kemudian berhasil menghantam pangkal leher lawannya dengan sisi telapak tangannya, hingga lawannya itu pun terjatuh dan langsung menjadi pingsan. Perempuan gemuk itu menjadi pucat, apalagi ketika dengan geram Wikan berkata, "Jika kau masih menghalangi aku, perempuan yang jahat yang telah sampai hati menjual martabat kaumnya sendiri, aku akan membunuhmu." Dengan suara yang gemetar, perempuan itu mencoba untuk membela diri. "Tidak, aku tidak menjual mereka. Aku justru berusaha menolong mereka. Mereka datang dengan masalah-masalah yang berbeda. Namun mereka memerlukan seorang yang dapat menerima mereka, memberi mereka makan dan bahkan kemudian kesenangan." "Kesenangan macam apa?" teriak Wikan. "Kau sebut apa yang telah mereka lakukan sebagai kesenangan? Mereka datang kepadaku sambil menangis nasib mereka. Ada yang ditinggalkan oleh suaminya pada malam pernikahan mereka. Ada yang ditinggalkan kekasihnya yang telah menghamilinya. Ada yang
meronta karena kelaparan, dan ada yang menjadi ketakutan melihat masa depannya yang suram karena tidak ada kepercayaan diri. Aku menerima mereka dan berusaha membantu mereka mengatasi masalah yang mereka alami. Kau justru mencari keuntungan karena permasalahan mereka. Kau menjadi kaya dengan menjual perempuan-perempuan yang seharusnya kau entaskan dari permasalahan mereka. Kau jerumuskan mereka ke jalan sesat, namun yang dapat memberimu banyak uang. Aku justru memberi mereka uang. Dari mana uang itu kau dapatkan? Dari mana? Perempuan gemuk itu terdiam, wajahnya yang pucat menjadi basah oleh keringat. Sekarang aku akan bawa Bu Ayuku pulang. Wiyati berdiri termangu-mangu, terasa jantungnya berdegup semakin keras. Wikan, berkata Wiyati dengan suara terbata. Pulanglah bersama Kakang, nanti aku akan pulang. Sekarang, teriak Wikan. Wajah Wikan pun nampaknya menjadi sangat garang, lebih garang dari wajah Depah yang masih terbaring di tanah. Wiyati tidak pernah melihat wajah adiknya seperti itu, karena itu maka hatinya pun menjadi ngeri sekali. Perempuan gemuk yang pucat itu masih mencoba menahan Wiyati, katanya. Anak muda, pulanglah, nanti Wiyati akan menyusul, aku akan memberinya bekal secukupnya. Diam, diam, teriak Wikan. Wikan tidak berbicara lebih banyak lagi, ia pun segera melompat mendekati Wiyati, menangkap pergelangan tangannya dan menariknya. Sekarang kau pulang, aku sudah membawa seekor kuda buatmu. Aku tidak dapat naik kuda. Bohong, kau justru mencuri naik kuda meskipun ayah memperingatkanmu. Tapi tidak dengan pakaian seperti ini. Aku tidak peduli, atau aku harus mengikatmu dan menyeretmu belakang kaki kudaku. Wikan, aku Bu Ayumu. Justru karena kau kakakku, maka aku sekarang datang kemari untuk mengambilmu. Jika kau orang lain, aku tidak akan pedulikan. Aku tidak peduli kepada Wandan dan kepada siapapun yang ada di rumah ini. Wiyati tidak dapat membantah lagi. Ia tidak sempat mengambil pakaian yang tertinggal atau barang-barangnya yang lain. Bahkan Wikan berkata, sudah aku katakan, jangan bawa apapun dari rumah ini. Sejenak kemudian Wikan telah mendorongnya naik ke punggung kudanya. Meskipun Wiyati harus duduk menyamping karena ia mengenakan kain panjangnya, tapi sebenarnya lah Wiyati yang gelisah di masa remajanya sudah sering naik kuda. Bukan saja di halaman, tapi juga di oro-oro yang luas, di padang rumput dan padang perdu. Demikianlah tanpa minta diri, Wikan, Wiyati, dan kakak iparnya meninggalkan rumah perempuan gemuk yang berdiri bagaikan membeku di tangga pendopo rumahnya yang terhitung besar. Ketiga orang berkuda itu memang sempat menarik perhatian di sepanjang jalan, tapi demikian ketiganya berlalu, maka orang-orang di sepanjang jalan itu pun tidak menghiraukannya lagi. Ketiganya yang kemudian meninggalkan pintu gerbang kota tidak terlalu banyak berbicara. Mereka menyusuri jalan-jalan bulak panjang, menyusup lorong-lorong yang membelah pedukuhan-pedukuhan, melintasi padang perdu, menyusur tepi hutan panjang, menyeberangi sungai dan melintas di jalan-jalan sempit. Pada saat kuda mereka menjadi letih, mereka tidak berhenti di kedai atau di tempat-tempat yang banyak dilalui orang, tapi mereka berhenti di pinggir sungai untuk memberi kesempatan kudanya minum dan makan rerumputan segar. Namun ternyata Wiyati menjadi sangat haus, sehingga karena itu maka ia pun berkata kepada kakak iparnya, Kakang, aku haus sekali. Nanti kita akan menemui persediaan air minum di gentong-gentong yang banyak terdapat di samping regol-regol halaman. Apakah kita tidak dapat berhenti di kedai yang manapun? Kau dapat menimbulkan masalah di kedai itu, desis Wikan. Kenapa? Wikan termangu-mangu jenak, tapi ketika ia melihat Wiyati mengusap matanya yang basah, maka hatinya pun terasa tersentuh juga. Bagaimanapun, Wiyati adalah kakak perempuannya. Mereka bermain bersama di masa remaja mereka, makan bersama, dan bahkan kadang-kadang mereka harus bertengkar karena persoalan yang kecil saja. Tapi beberapa saat kemudian mereka pun segera menjadi damai kembali. Bahkan di masa-masa kecilnya, Wiyati yang kadang-kadang malas makan sendiri dan harus disuapi, justru sering menyuapi adiknya jika Wikan tidak mau makan. Ingatan di masa kecil yang muncul dari dasar hatinya itu membuat Wikan menjadi lebih lunak. Karena itu maka ia pun berbisik kepada kakak iparnya,
Apakah kita dapat singgah di sebuah kedai sebentar, Kakang? Kasihan juga Bu Ayu Wiyati yang kehausan itu. Kita akan mencari kedai yang kecil. Mereka sampai di sebuah simpang tempat, mereka mendapatkan sederet kedai. Mereka tidak tahu mengapa di tempat itu terdapat beberapa buah kedai. Biasanya sederet kedai itu terdapat di sebelah pasar atau di tempat-tempat yang ramai. Lalu kemudian mereka tahu bahwa di padukuhan sebelah terdapat kalangan adu ayam yang ramai. Benarnya kakak ipar Wikan ingin mencari kedai yang lain yang berada di tempat yang lebih sepi, tapi nampaknya Wiyati sudah tidak dapat menahan haus lagi, hingga mereka pun singgah di kedai yang paling ujung, kedai yang mereka anggap paling kecil dan paling sepi. Semula di dalam kedai itu memang tidak terdapat seorang pun, yang ada hanyalah pemilik kedai dan seorang pelayan yang membantunya. Namun nampaknya pemilik kedai yang masih muda itu bersikap kurang wajar terhadap Wiyati. Dalam batas-batas tertentu, Wikan dan kakak iparnya masih saja berdiam diri. Meskipun pada saat menghidangkan minuman yang dipesannya, pelayan kedai itu pun nampak tersenyum-senyum dibuat-buat. Karena itu maka mereka bertiga pun berusaha untuk menghabiskan minuman mereka secepatnya. Tapi minuman itu masih terlalu panas untuk begitu saja diteguknya. "Makan ini?" bertanya pemilik kedai itu. Yang ditanya justru Wiyati. "Tidak," jawab Wiyati. Pemilik kedai itu tertawa pendek, katanya, "Aku akan menyuguhi makanan kepadamu seperti seorang tamu, tidak seperti seorang yang memesan makan di sebuah kedai seperti ini. Maksudku kau tidak usah membayarnya." "Terima kasih," jawab Wiyati.